Terjebak satu malam yang indah. Bab 094. Ernia menggigit bibirnya. Hari memang sudah malam. Luara dan Riko tak pulang ke rumah hari itu. Pasangan itu memilih pergi ke hotel untuk memadu kasih hanya berdua, mengabaikan masalah yang sedang mengakar di rumahnya. Riko tidak tahu betapa Kinan terluka dengan sikap kasar istrinya. Sebab memang Ernia tak pernah bersikap seperti di hadapannya. Karena itu, Kinan merasa takut untuk kembali bertemu Laura. Ya sudah, kalau besok Ki ada sikap aneh, atau merasa kurang nyaman, kamu bilang ke papanya Ki, iya. Katakan saja semuanya. Apa yang akan dilakukan oleh papanya Kinan, kamu menurut saja, jangan membantah. Tapi, tolong sampaikan padaku, bisa? Ujar Ernia. Siap, Bu. Ngomong-ngomong, ibu sekarang hamil berapa bulan? Aku pengen ikut ibu lagi loh, celetuk Rani jujur. Hahaha, ya sudah. Kalau kamu serius mau ikut. Kalau besok Linda pulang, kamu ikut saja. Pamitan baik-baik sama mama papa kamu, tapi... Siap, Bu. Pokoknya aku mau jagain bayi ibu Ernia, sampai bayinya besar-besar kayak Kinan, sahutnya. Mereka mengobrol ini dan itu, sampai larut. Dari sambungan telepon. Dan, saat terdengar suara pintu kamar Ernia terbuka. Ernia berpamitan pada Rani, dan sekali lagi menitipkan putranya pada pengasuh yang dipercayai itu. Setelah ponselnya mati, Ernia tersenyum melihat suaminya datang membawa pesanannya. Awan memberikan pesanan Ernia, kudapan hangat yang kini menjadi makanan favoritnya, yaitu sup daging. Padahal, selama ini Ernia tidak terlalu menyukai yang namanya daging. Ki minta pulang, Mas. Kata Rani, ucap Ernia, setelah menghabiskan sup yang Awan tuang ke atas mangkuk. Apa? Entahlah, kemarin-kemarin Kinan baik-baik saja setiap kali aku menghubungi mereka. Setelah Rani datang itu, Ola memang tak bisa lagi aku hubungi. Dan, semalam Mas Riko dan Ola nggak pulang ke rumah. Katanya, Ola masuk rumah sakit. Sampai malam ini mereka belum pulang, jelas Ernia. Jadi, kita harus bagaimana sekarang? Mas jemput sekarang. Awan menatap lekat istrinya yang sedang menarik nafasnya sangat dalam. Pria itu merasa sedikit kecewa mendengar Riko sampai tidak pulang. Padahal, Kinan ada bersama mereka. Entah alasannya apapun itu. Awan tak membenarkan caranya. Apalagi, Riko tak menghubunginya sama sekali. Ernia menghela nafasnya panjang. Awan menanti keputusan istrinya. Apa yang ingin dia lakukan? Meski hatinya berharap agar Ernia memintanya untuk menjemput anak tirinya itu. Aku sudah coba menghubungi Ola untuk membahas itu semua. Aku juga mau minta maaf, sebab tidak bertanya dulu padanya. Tapi, sampai sekarang nomor ponselnya belum aktif juga, ujar Ernia. Kenapa nggak coba hubungi lewat Riko? Ernia tersenyum samar mendengar usul sang suami. Wanita itu meraih telapak tangan Awan, lalu meremasnya dengan lembut. Awan mengangkat tangan lainnya, dan membelai lembut pipi Ernia. Andai ada wanita yang menghubungimu, dan itu adalah orang dari masa lalu Mas Awan, aku juga akan merasa cemburu, Mas. Aku tahu, bagaimana rasanya menyimpan rasa itu. Mas Riko sudah beristri. Jadi aku harus menjaga hati pasangannya, bukan? Meskipun ini tentang anak kami berdua. Tapi, baik Mas Awan dan Laura akan menjadi orang tua Kinan juga. Betul. Begitu, kan? Awan mengerti apa yang disampaikan dari penjelasan sang istri. Dia juga akan merasa cemburu, jika istrinya menghubungi mantan suaminya itu. Sebab itu juga, dia paham.
Kenapa setiap kali Riko ingin menghubungi Ki saat itu, Ernia selalu memintanya yang berbicara. Dan dia sendiri lebih memilih menyibukkan diri dengan apapun yang bisa dilakukan. Biar yang menghubungi Riko. Sedang di mana mereka? Kenapa sampai tidak pulang? Biar saja, Mas. Kinan juga sudah tidur. Kita lihat besok saja. Kalau sampai besok mereka belum kembali, aku hubungi Mama Nanti. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ola? Mungkin istri Mas Riko butuh perawatan khusus di rumah sakit. Jadi, sampai beberapa hari dirawatnya, ujar Ernia, mengambil semua dari nilai positifnya. Tapi aku mengkhawatirkan keadaan Kinan, sayang, balas Awan. Percayalah, Mas. Rani bisa kita andalkan, tegas Ernia, meyakinkan sang suami. Meski hatinya sendiri kalang kabut, penuh dengan kekecewaan. Sebab mantan suaminya itu sama sekali tak menghiraukan putra mereka. Setidaknya, hubungi Mama Nanti untuk menjaga Kinan. Tapi, bahkan baik Riko maupun Ola tak ada yang menghubungi orang rumah untuk menjelaskan keberadaan mereka, atau memberitahu keadaan Laura. Tapi kita butuh tahu keadaan mereka semua, sayang. Kenapa Riko sampai tidak pulang? Ujar Awan. Terserah Mas Awan deh. Aku ke kamar mandi dulu, sahut Ernia, seraya berdiri dan beranjak pergi dari duduknya. Awan menghela nafasnya panjang. Lalu meraih ponselnya dan menghubungi Riko. Tapi sayangnya, nomor ponsel mantan suami dari istrinya itu tidak aktif. Hingga beberapa kali, Awan coba hubungi. Tapi, nomor mereka tak bisa juga dia hubungi. Kenapa justru semakin rumit begini, sih? Astagfirullah, gumam Awan, seraya mengusap kasar wajahnya. Bagaimana, Mas? Tanya Ernia, yang baru keluar dari kamar mandi dengan lingerie warna hitam super tipis. Tapi, sang suami sedang fokus dengan ponselnya. Entahlah, nomornya juga nggak aktif. Biar aku suruh orang melacak keberadaan mereka. Apa kita perlu ke sana besok pagi, sayang? Kita harus menjelaskan semuanya ke mereka. Agar tidak ada salah paham lagi di antara kita, ujar Awan, yang masih mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. Aku sih mau banget, Mas. Kangen suasana rumah juga, sebetulnya. Kalau Mas izinin, nggak nolak banget, sahut Ernia, seraya bergelayut memeluk punggung sang suami. Awan meremas tangan istrinya yang melingkar di dadanya. Dia masih mengirimkan pesan ke orang-orangnya agar mencari tahu keberadaan Riko. Pagi itu aku sebetulnya mau menjelaskan semuanya ke Ola, Mas. Tapi, waktu aku telpon dia, panggilanku direjek. Pas aku coba hubungi lagi, sudah nggak aktif, sampai sekarang. Salah kita memang sih. Nggak tanya dulu ke mereka. Sebelum minta Rani buat datang ke sana. Iya, Mas. Aku juga akui itu. Tapi, bagaimana mau menjelaskan, kalau dihubungi saja nggak bisa. Aku cukup lega, saat Rani bisa dihubungi. Biarlah, besok pagi aku akan hubungi neneknya Kinan. Besok, kan weekend. Pasti neneknya Kinan datang ke sana, ujar Ernia. Seraya menempelkan ujung hidungnya, mengendus lembut tengkuk leher sang suami. Hei, apa ini? Ucap Awan, saat menyadari bidadarinya sudah menyiapkan diri untuk dirinya. Ernia tersenyum, saat melihat ekspresi suaminya, yang memandangi tubuhnya mengenakan seragam kebesaran saat mereka berada di dalam kamar mereka. Tatapan Awan tertuju pada perut sang istri yang mulai mengeras. Meski belum terlihat membuncit, tapi sudah bisa Awan raba, ada makhluk kecil nan menggemaskan itu di dalam sana. Halo sayang.
Sehat terus ya, gumamnya, seraya membelai lembut perut Ernia. Lalu mengecupnya dengan penuh cinta. Membuat Ernia sontak merinding menerima sentuhan tangan sang suami. Sejenak melepas penat dari peliknya masalah yang mereka ciptakan. Meski resah dengan keberadaan putranya, Ernia tak mau larut dalam masalahnya. Dia begitu yakin, ada Tuhan yang akan menjaga anak kesayangannya itu. Apalagi kini ada Rani, yang bisa dia percaya untuk sementara waktu. Malam itu, Ernia memberikan servis terbaik untuk sang suami, yang kini menjadi suami siaga baginya. Dengan penuh hati-hati Awan melakukan kewajibannya untuk sang istri. Membuat wanitanya meraung menikmati semua yang dia berikan. Begitupun Awan, yang semakin merasakan sensasi luar biasa. Semenjak istrinya hamil, ada yang berbeda setiap kali mereka mendaki nirwana. "Kinan bagaimana, Ran?" tanya Riko, saat dia dan istrinya baru tiba di rumahnya. Dan saat masuk ke rumah, orang yang pertama mereka lihat adalah Rani. "Lagi main sama neneknya di taman belakang, Mas. Ini Ki minta ambilin bolanya," ujar Rani menjawab dengan sopan, dan saat tatapannya bertemu dengan sorot tajam Laura, Rani segera tersenyum ramah dan mengangguk tanda hormat. "Rewel enggak?" tanya Riko sekali lagi. Iya, pria itu sejujurnya sangat mengkhawatirkan keadaan putranya. Tapi, saat Awan berkata Rani bisa diandalkan, dia percaya saja dengan kata-kata itu. Sebab, dia juga butuh membuat istrinya tak melulu cemburu. Dan dianggap selalu membela mantan istrinya. Sebab itu, hal yang pertama dia ingin ketahui adalah putranya. Meskipun dia sudah menghubungi Pak Karman hari itu, dan memastikan Kinan tidak rewel, Riko memenuhi keinginan sang istri untuk menikmati waktu berdua saja di dalam hotel mewah. Itu, sahut Rani sedikit ragu, seraya melirik Laura yang menyipitkan tatapannya ke arah Rani. "Apa? Ki nangis?" tegas Riko, tidak sabar menunggu jawaban dari Rani. "Tidak, Mas. Cuma, Ki minta ketemu Bu Ernia. Katanya, kangen sama Mama. Sudah aku telpon video dari kemarin. Tapi Ki kekeh mau sama mamanya." Rani berkata jujur, dengan wajah yang tertunduk. Degi hati Riko seolah tertusuk duri. Pria itu dengan cepat melepaskan cengkrikon tangannya di bahu Laura, dan berjalan cepat menuju halaman belakang rumahnya. Sementara Laura menatap tajam Rani. "Ngomong apa kamu sama nyonya kamu?" ucap Laura dengan wajah yang memerah. "Nggak ada, Mbak. Cuma telepon buat Kinan. Karena Kinan mau ngobrol sama mamanya," sahut Rani masih dengan wajah yang tertunduk. "Kenapa nggak menghubungi aku?" Laura tak melanjutkan kalimatnya. Dia baru ingat, kalau dia memblokir nomor Ernia sesaat sebelum akhirnya dia minum obat tidur siang itu. Glek. Laura meneguk salivanya berat, lalu merapatkan kedua matanya dengan dada yang bergemuruh. Ibu juga tanya, kenapa Mbak Ola nggak bisa dihubungi. Saya cuma bilang, kalau Mbak Ola masuk rumah sakit. Jadi, diamlah. Laura segera menyusul suaminya dengan berlari secepat mungkin. Saat dia melihat Kinan mendekap erat tubuh sang suami, Laura sedikit bernafas lega. Dan dia pun segera mendekati mereka. Istri Riko menyalami ibu mertuanya, lalu mendekat ke suaminya, dan membelai punggung Kinan. "Danan pegang," sentak Kinan, seraya menepis tangan Laura dari tubuhnya. "Ki, Mama Nenti," Laura dan Riko bergumam bersamaan. Laura kembali menelan ludahnya yang terasa getir. Ditambah tatapan tajam dari suaminya, yang seolah mengintimidasinya dengan pertanyaan, "Kenapa?" Laura mengedikkan bahunya,
seraya menggeleng pelan. Dengan wajah bingung, "Ki mau mama." Bocah itu akhirnya menangis dengan kencang, membuat Riko semakin tak mengerti. Ada apa dengan anaknya itu? "Kita telepon mama, ya," bujuk Riko, seraya mengelus lembut bahu putranya. "Ndak, Ki mau sama mama. Ki mau ayah," jerit Kinan lebih kencang. Riko menghela nafasnya panjang. Saat Rani datang, tatapan Laura semakin tajam ke arahnya. Hatinya sudah berprasangka buruk pada gadis itu. Begitupun dengan Riko, yang sontak menatapnya penuh tanya. Rani menahan nafasnya, saat mendengar tangis Kinan kian pecah. Bocah itu sontak berontak saat melihat Rani datang. Lalu berlari dan menghambur ke pelukan gadis itu. Dan menangis dalam pelukan Rani. Riko menatap pilu dengan perasaan yang tak menentu. Rani memeluk Kinan dan mengelus lembut kepala bocah itu. "Ki kenapa, sayang?" bisik Rani. "Mau mama," jerit Kinan. "Oke, nanti mama kesini sama ayah. Tapi Ki janji dulu nggak nangis lagi," sahut Rani dengan lembut. "Mama, Hua, mama." Kinan masih histeris, memanggil sang ibu. "Iya, sayang. Nanti kita ketemu mama, ya." Rani mencoba sebisa dia membujuk Kinan. Riko menghubungi Ernia, tapi tidak ada jawaban. Lalu Awan, sama saja. Tak ada balasan apapun. Pria itu semakin panik, dengan perasaan yang tak menentu. Hingga Kinan akhirnya diam dan tertidur dalam gendongan Rani. Gadis itu berpamitan untuk meletakkan majikan kecilnya itu ke dalam kamarnya. "Gadis itu pasti sudah meracuni Kinan agar membenciku," celetuk Laura, saat Rani masuk ke dalam rumah. "Jangan negatif thinking begitu, Ola. Ernia tadi sudah menghubungi mama pagi-pagi sekali. Menanyakan kalian berdua. Dari mana kalian sebetulnya, sampai tidak bisa dihubungi?" "Sama sekali," sambar Mama Nenti dengan wajah geram. "Ola." Laura tak bisa berkata apapun. "Kemarin Ola sakit, Ma. Jadi aku bawa dia ke rumah sakit," sahut Riko, mengerti. Dengan kegundahan istrinya. "Kenapa pakai acara mematikan ponsel? Kamu tahu ada Kinan di rumah, Ram. Seharusnya kamu bisa hubungi mama kalau memang tidak akan pulang," sentak Mama Nenti. Yang memang kesal dengan sikap anaknya itu. "Kenapa mama nggak kamu kabarin kalau istri kamu sakit, ha? Nggak butuh mama, sudah." "Iya. Bukan, Ma. Mana hasil rekam medisnya, mama mau tahu. Kenapa sampai 2 malam kalian nggak pulang? Separah apa istri kamu itu? Atau, istrimu mulai mengidam, dan dia mabuk, sehingga harus perawatan khusus?" "Iya," cecar Mama Nenti, yang memang geram. Mama Nenti sudah mendapatkan laporan dari Pak Karman. Kalau Laura tidak kenapa-napa, dan sudah pulang dari rumah sakit sejak kemarin pagi. Lalu dia juga sudah mendengar cerita dari Rani, kalau Kinan murung sejak pagi bersamanya. Lalu, Mama Nenti juga sudah berbicara banyak dengan Ernia. "Ma, enggak lagi, deh. Hubunganku dengan Ernia kacau, semua karena ikut campur Mama. Jadi, tolong Ma, biarkan aku urus rumah tanggaku yang sekarang." Riko dengan tegas berbicara pada sang ibu. "Nggak usah mengalihkan pembicaraan, Riko. Ini soal Kinan, bukan tentang rumah tangga kamu," sentak Mama Nenti sekali lagi. "Kamu, kenapa merejek telepon dari Ernia?" Kini tatapan Mama Nenti beralih ke Laura. Istri Riko berjingkat kaget, saat suara wanita itu sedikit membentaknya. Riko mengerutkan keningnya, mendengar Laura merejek panggilan dari Ernia. Tatapannya lekat ke sang istri, yang wajahnya pucat, mendapatkan tatapan tajam dari suami dan ibu.
Mertuanya. Ernia menghubungi kamu. Tanya Riko kini, lurus menatap kedua iris Laura yang penuh dengan genangan. Aku. Ernia ingin menjelaskan tentang kehadiran Rani, makanya telpon kamu. Kamu marah. Karena mantan menantuku itu mengirim asisten buat kalian. Ujar Mama Nenti. Ya jelaslah, Ma. Mereka nggak konfirmasi dulu ke kami. Tiba-tiba saja mengirim Rani ke sini. Kami tersinggung, Ma. Riko menyahut dengan sengit. Tapi Awan sudah menjelaskan ke kamu, kan? Apa alasannya? Sanggah Mama Nenti. Iya, aku sudah mengerti dan menerima semua itu. Riko merangkul bahu Laura dengan erat. Laura juga nggak apa-apa kalau Rani ada di sini. Riko mengimbuhi. Kalimatnya